Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna bi rahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, baik yang hadir di Masjid Syuhada Jalan Lodan, Rawamangun, maupun yang mengikuti pengajian kita ini melalui Zoom di tempat masing-masing. Alhamdulillah kita dipertemukan di waktu dan tempat yang mulia, di waktu bulan Ramadan, saat Allah menawarkan ampunan dan pahala yang besar, bahkan surga, di tempat yang mulia karena kita berada di masjid atau rumah Allah. Rasulullah mengatakan bahwa kalau ada sekelompok orang berkumpul di masjid membaca dan mempelajari Al-Quran, maka Allah akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Para malaikat akan berkerumun, mengerumuni mereka sambil mendoakan, semoga Allah merahmati mereka, dan Allah memberikan ketentraman hati. Dan Rasulullah juga bersabda bahwa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang-orang yang sedang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk Ahlul Quranil Karim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kita sedang mempelajari surat Al-Humazah. Surat ini terdiri dari 9 ayat. Kita sudah mempelajari ayat 1 sampai dengan 7. Yang intinya bahwa orang yang sombong itu cenderung membanggakan hartanya. Karena kesombongan mereka itu berdasarkan keandalan pada harta, maka mereka berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Mereka membanggakan harta, bahkan menganggap bahwa yang menghidupi mereka ya harta itu. Oleh karena itu, orang semacam itu termasuk musyrik, karena mereka tidak menggantungkan hidupnya kepada Allah. Allah itu as-somad, tempat bergantung. Karena Allah itu tempat bergantung, maka kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada-Mu lah kami mohon pertolongan. Bila kita merasa tidak bergantung atau tidak membutuhkan Allah, maka kita termasuk musyrik. Na'udzubillah. Karena mereka termasuk musyrik, maka mereka diancam neraka yang apinya itu begitu besar, yang bisa meluluhkan benda-benda yang padat, apalagi yang kurang padat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dilemparkan ke api yang meluluhkan. Hutamah berasal dari kata meluluhkan, atau kalau bahasa kimiawi itu memecahkan, memisahkan molekul satu dengan molekul lain.
Lalu Allah minta perhatian kita untuk mempelajari tentang hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Diterangkan oleh Allah, al-hutamah adalah narullahil muqadah, api yang dinyalakan, yang panasnya itu berlipat-lipat dari panas api di dunia. Allati tattali'u 'alal afidah. Api yang paling kecil pun berupa bara api, kalau diinjek kaki, maka otaknya ikut mendidih. Lalu kita pelajari ayat yang terakhir, innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Innaha, sesungguhnya api itu, muqsadatun, ditutupkan. Jadi ibaratnya itu api, muqsadah itu ditutup. Fi 'amadin mumaddadah, mohon maaf saya ulang lagi, susunannya innaha 'alaihim muqsadah, urut-urutan aslinya innaha muqsadatun 'alaihim. Sesungguhnya api itu ditutupkan atau diselimutkan 'alaihim, di atas mereka. Fi 'amadin, amad itu artinya tiang. Tiang-tiang itu namanya amad atau imad. Ya, as-salatu imaduddin. Imad atau amad artinya tiang. Mumaddadah, yang dipanjangkan, artinya yang panjang. Coba kita pelajari, api kok ditutupkan, itu bagaimana? Bisa api itu menutup kalau api itu besar dan tinggi. Flare, lidah apinya itu tinggi sekali. Sedangkan orang-orang itu kecil di bawah api atau lebih rendah dibanding api itu. Karena tingginya api, jilatan api itu, maka ketika kena tiupan angin, api itu lidahnya akan melengkung sesuai dengan arah angin. Kalau orangnya ada di sini, apinya di sini, angin datang dari arah sana, maka dia akan ke sini. Jadi di atas mereka itu ada api. Bisa juga bukan apinya, lidah apinya, tetapi api itu karakternya memproduksi angus atau uap, atau ya bukan uap, asap, ya, mengeluarkan asap. Kalau api ini kemudian melengkung, ditiup oleh angin dari arah yang berlawanan, dan orang-orangnya ini agak jauh, maka lidah api tidak sampai di atas mereka. Tapi yang mencapai mereka adalah asapnya. Asapnya saja itu panas sekali. Maka dikatakan di atas mereka itu ada naungan, tapi naungan bukan naungan yang mendinginkan, menyejukkan, tetapi naungan yang memanaskan. Di bawah mereka juga ada api, ada panas. Kenapa di bawah mereka panas? Kalau ruangan atau tempat yang luas, di situ banyak apinya, dan suhu di situ tinggi sekali, maka semua benda yang ada di situ ikut panas. Coba bapak-bapak yang menaruh mobil di bawah terik matahari, atau tidak usah di bawah terik matahari, di siang hari, kita taruh benda di situ, misalnya baju yang basah. Dalam sebentar saja, maka baju itu akan kering, karena panasnya itu. Itu baru kena imbas dari udara yang suhunya tinggi. Tidak kena panasnya matahari secara langsung.
Bagaimana kalau itu api? Lalu bagaimana kita bisa memahami kok manusia yang mengingkari Allah, yang sombong itu dilemparkan ke api neraka, di situ ada tiang. Yang kita tahu, tiang itu kan menyangga atap supaya tidak roboh. Apakah berarti di neraka itu tempatnya tertutup? Seperti kamp konsentrasi untuk penyiksaan. Ini kias. Batu-batuan di neraka itu besar-besar. Besar dan panjang. Panjangnya bisa ada yang roboh, ada yang menjulang. Kalau ada satu tempat, misalnya tempat seperti ini, di kiri kanannya itu ada batu-batu yang tinggi. Batu itu tingginya itu bagaikan tiang. Jadi disebut tiang karena ada kesamaan. Ini kalau di ilmu balaghah, ilmu sastra Arab, namanya isti'arah, pinjaman. Pinjaman itu kalau ada dua benda disamakan, kalau disamakan harus ada kesamaan. Seperti misalnya Umar itu bagaikan singa. Umar bagaikan singa beraninya. Ada kesamaan antara singa dan Umar dalam hal berani dan kuat. Terus secara tata bahasa lengkapnya Umar seperti singa dalam hal keberanian dan kuatnya. Tapi kadang-kadang alat persamaan itu dibuang. Umar itu singa. Umar itu singa. Dan kadang-kadang dihilangkan nama aslinya. Misalnya Umar datang, lalu kita mengatakan, awas singa datang. Awas singa datang. Ketika dilihat, mana ada singa? Oh Umar. Jadi kadang-kadang yang disebut itu hanya singanya saja. Nah ini batu. Batu itu tinggi seperti tiang. Batu seperti tiang dalam hal ketinggian. Terus di situ ada 4 unsur, batu dan tiang. Lalu ada seperti tinggi, ya, seperti tinggi, 4 unsur. Tapi di sini yang dipertahankan hanya 1, tiang. Jadi fi amadin, di dalam tiang, artinya di dalam tempat yang batu-batuannya itu tinggi menjulang seperti tiang. Mumaddadah, panjangnya. Ini saya membahas ini supaya kita bisa memahami konteksnya kayak apa. Jadi bukan tempat yang tertutup, karena kalau tertutup api itu bagaimana menyalanya. Kalau tertutup api, dia kalau kekurangan oksigen dia tidak bisa menyala. Maka bukan seperti itu, tetapi itu kata kias. Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'aw hunalika thubura. Saya mengajak kalau kita menafsirkan satu ayat Quran, kita ambil ayat yang lain yang relevan, yang ada kaitannya, yang ada hubungannya dengan ayat yang sedang kita pelajari. Tadi dikatakan muqsadah, tertutup. Kalau namanya tertutup, itu bisa tertutup di atas, bisa tertutup di samping. Pintu-pintunya tertutup. Tapi dalam hal ini tertutup di atas karena api atau asapnya tadi. Tapi juga bisa berarti kiri kanannya tertutup. Jadi mereka berada di satu tempat yang batu-batuannya itu ada di tepian, sehingga mereka tidak bisa keluar karena tidak ada pintunya. Kok bisa masuk di situ?
Bisa. Karena mereka masuknya di situ bukan karena mereka berjalan. Tapi wa idza ulqu minha, ketika mereka dilemparkan ke sana. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang yang layak masuk ke neraka itu levelnya berbeda-beda. Ada yang sangat terhina, mereka itu berjalan saja juga tidak bisa, tapi mereka harus masuk ke neraka, maka mereka dilempar. Di surat Yasin disebutkan dilemparnya itu dipegang ubun-ubun dan kaki. Ya. Kok dilemparnya pakai ubun-ubun dan kaki? Ada artinya. Kenapa yang dipegang ubun-ubun? Jadi ada setidaknya ada dua malaikat. Yang satu memegang ubun-ubun, yang satu memegang kaki, lalu terus dilempar. Kenapa ubun-ubun? Karena ubun-ubun itu menurut surat Al-Alaq, kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Kalau orang itu tidak mau berhenti, dalam hal ini konteksnya Abu Jahal. Kalau dia tidak mau berhenti, maka dia akan dilempar dengan dipegang ubun-ubunnya. Bin nasiyah. Kenapa ubun-ubun? Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang suka bohong dan suka berbuat salah. Kadzibah, suka bohong. Hati-hati kalau ada orang yang hidupnya sehari-hari bohong, itu akan diperlakukan seperti Abu Jahal. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yang sehari-hari sukanya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran lagi, pelanggaran lagi, pelanggaran lagi. Dan karena mereka umumnya yang berani melakukan itu memegang kekuasaan, mereka tidak tidak bisa diproses secara hukum. Nah, kenapa ubun-ubun? Kata kias lagi, ubun-ubun itu tempatnya otak. Yang dimaksud otak, tapi yang dibicarakan ubun-ubun. Kenapa yang dibicarakan ubun-ubun? Karena ini ditangkap, dilempar. Tentu karena otak itu berada di dalam, yang dipegang bukan otaknya, tetapi bagian luar, ubun-ubunnya, atau bahkan rambutnya. Nah, jadi itu kata kias yang mengandung arti bahwa otak yang suka bohong ini dipegang. Kenapa kaki yang dipegang? Karena setiap orang kalau melakukan maksiat, dia bisa melakukan itu kalau dia berada di tempat itu. Untuk berada di tempat itu, tukang mengantarnya adalah kaki. Jadi pengendalinya, pelaku intelektualnya, ya, dalang intelektualnya, itu otak. Kemudian pelaksananya, pelaksana yang di lapangan, itu kaki. Maka yang ketika dilempar, dipegang ubun-ubun dan kaki. Terus dilempar. Nah, dari situ kita bisa memahami wa idza ulqu minha, ketika mereka dilempar ke bagian neraka, makanan dayyiqan, ke tempat yang sempit. Loh, neraka kok sempit? Kalau sempit tidak cukup dong untuk menampung orang-orang yang berdosa di seluruh dunia, mulai dari zaman anaknya Nabi Adam, ya, sebagaimana kita ketahui, orang yang durhaka pertama adalah Qabil, anaknya Nabi Adam. Terus sampai nanti orang-orang yang durhaka di generasi terakhir menjelang hari kiamat. Itu semuanya akan tertampung di neraka. Tapi kok di sini dikatakan makanan dayyiqan. Kita perhatikan, makanan dayyiqan minha, tempat yang sempit dari neraka. Dari nerakanya itu luas, tapi di neraka itu ada tempat-tempat yang sempit. Tempat-tempat yang sempit itu tadi adalah tempat yang kiri kanannya, sekitarnya itu dikelilingi oleh batu yang tinggi dan besar, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana.
Karena mereka tidak bisa kemana-mana, maka tempat itu disebut tempat yang sempit. Muqarranin, dengan dibelenggu. Da'au hunalika thubura, mereka di sana mengharapkan kebinasaan. Kenapa mengharapkan kebinasaan? Ya karena kalau mereka hidup sengsara. Udah mati aja aku. Mati aja. Di ayat yang lain, yang kita insya Allah kebanyakan kita hafal, di surat Amma yatasa'alun, mereka, ya laitani kuntu turaba. Aku ini jadi debu saja. Kalau aku udah jadi debu, aku tidak merasakan siksaan di neraka ini. Nah, keluhan-keluhan itu namanya thuburo. Betapa tersiksanya orang di sana. Di ayat ini digambarkan bagaimana mereka dimasukkan dan bagaimana perasaan yang mereka derita, yaitu thuburan, dan apa yang mereka ucapkan. Da'au, mereka memanggil-manggil, memanggil-manggil minta pertolongan. Bisa keluar nggak mereka? Nggak bisa, karena tempat itu dikelilingi oleh batu-batu yang tinggi dan besar. Ini di ayat yang kita sering mendengar, terutama di hari Jumat. Kita kalau di hari Jumat di masjid ini, dan juga di beberapa masjid yang lain, tradisinya imam membaca surat As-Sajdah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Di surat As-Sajdah itu ada perbandingan antara orang yang beriman dan orang fasik. Orang yang beriman tempatnya di surga. Kemudian di ayat ini adapun orang-orang yang fasik. Siapa yang dimaksud dengan orang fasik? Di terjemahan ini yang saya tinggal copy paste itu di dalam kurung ditulis kafir. Fasik itu artinya adalah orang-orang yang suka melanggar peraturan. Kalau dari segi agama, melanggar aturan itu sama dengan dosa. Maka orang-orang fasik adalah orang yang suka berbuat dosa. Suka berbuat dosa artinya dia mengulang lagi dosa lagi. Maka kita menghindari perilaku yang bisa disebut fasik. Kalau kita melakukan pelanggaran, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah dan kita tidak usah mengulangi. Tapi kalau kita tidak mau mohon ampun dan kita ulangi terus, maka kita bisa termasuk fasik. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada mengatakan semua yang fasik itu ya mesti kafir. Tapi ada yang mengatakan tidak, fasik tidak selalu kafir. Tapi di dalam Al-Quran ada kesamaan. Baik yang kafir maupun yang tidak kafir menurut ulama tadi, semuanya tempatnya neraka. Jadi kita jangan lalu, wah fasik tetapi kan tidak kafir. Iya, tapi tempatnya neraka. Karena pelanggaran itu dilakukan terus-menerus. Jadi jangan bangga dengan aku memang berbuat dosa banyak, tapi kan aku tidak kafir. Iya, tapi tetap tempatnya juga neraka. Di sini dikatakan fama'wahumun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka. Ma'wa ini kan kata-kata yang ironis. Kenapa ironis? Ma'wa itu artinya tempat berlindung. Awa itu artinya berlindung. Fama'wahumun nar, tempat berlindung mereka api. Oh, tempat berlindung kok api? Ya karena tidak ada tempat lain. Dan kita itu namanya berlindung, itu butuh tempat. Nah, tempat yang kita butuhkan ternyata api.
Waduh, Masya Allah, sengsara sekali. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka itu ingin keluar dari tempat itu, mereka dikembalikan. Coba kita bayangkan, ini tempat bagian dari neraka, di kiri kanannya itu batu-batu yang tinggi. Karena di situ ada api yang besar dan tinggi, maka batu-batu semua yang ada di sana semuanya panas. Kalau mereka mau keluar, nggak ada pintu, semuanya tertutup. Tertutup karena memang tidak ada celah, ya, tidak ada celah. Ketika mereka mau naik batu ini, menaikinya terjal ya sulit, dan itu panas. Mungkin dia bisa merayap 1-2 meter. Tapi kemudian karena panasnya makin tinggi makin panas, karena makin tinggi makin dekat dengan api, mereka tidak tahan, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi. Nah ini kan, u'idu fiha, dikembalikan. Dikembalikannya itu bisa juga didorong oleh malaikat, sana kembali lagi, bisa begitu. Tapi bisa juga tidak usah didorong. Mereka karena tidak kuat, mereka jatuh sendiri. Wa qila lahum, dan mereka dikatakan, dzuqu adzaban nar, rasakan siksaan neraka. Dzuqu, ini juga begitu. Dzuqu dari kata dzaqa, ya dzuqu artinya mencicipi. Kalau kita mencicipi itu kan ingin tahu rasanya kayak apa. Tapi ini api, udah kamu cicipi. Mencicipi itu biasanya kita sedikit aja. Asin, cukup asin enggak, cukup manis tidak, dan sebagainya. Tapi ini terus menerus. Jadi ini kan apa namanya, seperti melecehkan. Ya memang orang-orang semacam itu layak dilecehkan. Alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian dustakan, yang kalian tidak percaya. Tadi saya dikatakan bahwa di ayat yang tadi tempatnya itu makanan doyeko, tempat yang sempit. Apakah sempit semua begitu? Tidak. Neraka itu luas sekali. Sehingga ketika Allah bertanya kepada neraka, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Pada saat kami bertanya kepada neraka jahanam, halim talati, sudah penuhkah kamu? Sudah penuhkah kamu? Jawabannya bukan begitu, tapi hal mim mazid, ada tambahan lagi. Jadi nerakanya nantang, emangnya ada tambahan lagi? Masih ada tempat. Masya Allah. Jadi neraka itu begitu luas, bisa meliputi semua orang-orang yang berbuat dosa. Maka tidak ada orang yang nggak dapat tempat di neraka. Enak amat. Dia itu banyak durhaka atau kafir, terus sampai di sana, oh neraka sudah penuh, aku nggak kebagian tempat. Oh, enak sekali, nggak ada. Hal mim mazid. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Tapi pertanyaan ini yang artinya siap menampung lagi. Oleh karena itu, kita mesti menjaga diri. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Tidak enak neraka itu. Karena di sana itu orang-orang tersiksa, hidup sengsara, mati tidak bisa. Karena memang orang kalau sudah dibangkitkan kembali di hari kiamat, dia tidak akan pernah mati, memang dibuat oleh Allah tidak akan mati lagi. Meskipun dia sudah hangus, nanti dia akan dikembalikan sembuh lagi supaya bisa merasakan siksaan itu. Maka pesan yang paling penting adalah saya kutipkan dari surat Tamrin, ya surat At-Tahrim, mohon maaf, bukan Tamrin, surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون
wa yaf'aluna ma yu'marun. Mohon maaf, saya kalau mengutip ayat, saya berusaha membaca, ngikuti pedoman qiraah, pedoman membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran, nafas kita tidak cukup untuk menyelesaikan sampai di akhir ayat, boleh berhenti di tengah, tapi diulang kembali. Ya, kalau tidak ada tanda wakaf, diulang kembali. Itu adab atau peraturan membaca Al-Quran. Jadi jangan lalu terus berhenti di tengah jalan, terus diteruskan lagi. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Berhenti itu, berhenti membacanya dan ambil nafas. Kalau ambil nafas itu namanya waqaf. Kalau tidak ambil nafas dan membacanya ngikuti harokatnya, itu namanya wasol. Ada yang berhenti tetapi tidak ambil nafas. Berhenti sejenak, itu namanya saktah. Ya, seperti di surat Kahfi. Lam naj'al lahu iwaja qayyiman liyunzir. Iwaja, berhenti, tidak ambil nafas. Iwaja qayyiman liyunzir ba'sa. Tapi kita sering mendengar orang membacanya iwaja, berhenti terus ambil nafas. Oh, itu wakaf. Di situ bukan wakaf, tapi saktah. Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Kita mesti hati-hati, jangan sampai diri kita masuk ke neraka, dan kita jaga keluarga kita jangan ada yang masuk ke neraka. Ini pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah, peliharalah dirimu dan keluargamu, jaga terhadap neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu-batuan. Bahan bakar. Kalau ada api, kemudian ada manusia atau binatang ada di api itu, maka dia akan ikut terbakar. Nah, karena dia ikut terbakar, maka sekaligus dia menjadi bahan bakar. Bahan bakarnya yang asli bukan itu. Saya membayangkan saja, ini bayangan saya. Kalau saya mengatakan bayangan, berarti bayangan saya itu berarti penangkapan saya bisa salah, ya, bukan dari Qurannya. Bayangan saya di daerah neraka itu banyak sekali sumur-sumur gas, yang gasnya menyembur dan nyala. Karena gasnya menyembur dan nyala, maka apinya tinggi menjulang. Di mana-mana banyak gas-gas yang menyembur, maka apinya tinggi. Itu imajinasi saya. Yang benar kayak apa? Wallahu alam. Karena menurut Rasulullah, di akhirat nanti, di surga maupun neraka, itu mala aina ra'at wala udhuna sami'at. Kita belum pernah melihat benda yang seperti itu ketika di dunia. Dan kita belum pernah mendengar suara yang seperti itu ketika kita di dunia. Bahkan kita belum pernah berangan-angan. Maka kalau kita mengimajinasikan, maka pasti imajinasi kita tidak sama persis dengan kenyataan di sana, karena imajinasi kita selalu berdasarkan pengalaman kita. Pengalaman kita itu berawal dari indera. Ya. Di neraka itu dijaga oleh alaiha malaikatun ghiladun syidad, dijaga oleh para malaikat yang kasar dan keras, jadi galak di situ. Mereka tidak pernah membangkang kalau diperintah oleh Allah. Diperintah untuk melemparkan orang-orang fasik ke neraka, dilakukan. Nggak ada rasa kasihan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu melaksanakan apapun yang mereka diperintah oleh Allah. Ya, jadi surat Al-Humazah ini kita fahami bahwa orang-orang yang sombong dikarenakan pemilikan harta yang banyak bisa membuat orang itu lalai,
bahkan bisa lupa kepada Tuhannya, tidak mau menyembah kepada Tuhannya, maka kita waspada. Dan kebetulan banyak di antara kita ini kaya. Bukannya tidak boleh kaya. Orang mukmin kaya lebih bagus daripada orang mukmin miskin. Orang mukmin kuat lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Tetapi kekuatan dan kekayaan tidak boleh membuat kita sombong, tapi harus membuat kita bersyukur kepada Allah. Orang yang sombong itu makin melihat ke atas, tapi orang yang syukur itu melihatnya ke bawah, makin tunduk. Cara bersyukur bagaimana? Kita manfaatkan pemberian Allah itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita mempunyai harta banyak, kita gunakan untuk investasi, untuk berbisnis supaya terciptalah lapangan kerja. Dengan makin banyak lapangan kerja yang tercipta, maka teman-teman kita yang miskin bisa mempunyai penghasilan. Kalau kita merasa tidak berbakat, maka kita mesti bersedia mengurangi harta kita untuk kita berikan kepada orang-orang yang kesulitan. Ya, memberi kepada orang itu lebih bagus yang beri saja atau dipakai untuk employment. Saya kira lebih baik employment, karena orang miskin, dulu saya pernah menyebut di sini, seseorang bisa miskin itu bisa dikarenakan satu dari tiga hal. Miskin yang natural, karena bawaan nature, yang alamiah, orang yang lahir idiot, atau orang yang sakit sehingga lumpuh, itu mereka memang tidak bisa berproduksi. Mereka tidak bisa berproduksi karena kelemahan yang ada pada diri mereka. Ini natural. Orang yang natural, miskin natural seperti ini, maka kita beri zakat dan sedekah yang sifatnya konsumtif. Ya, sedekah yang konsumtif artinya sedekah untuk makan. Tapi ada orang miskin yang struktural. Struktural itu artinya struktur ekonomi. Kalau struktur ekonominya seperti itu, maka kelompok tertentu akan menjadi miskin. Misalnya, di Indonesia ini, orang kalau bisnisnya atau pekerjaannya itu bertani, makin hari kecenderungannya makin miskin. Kalau kita mau mengukur, dulu 1 kilo beras, 30 tahun yang lalu, 1 kilo beras itu bisa dipakai untuk membeli baju atau tidak. Sekarang, untuk membeli baju yang kualitasnya sama, membutuhkan berapa kilo? Berarti value dari petani itu makin turun. Value harganya saja makin turun. Karena apa? Pemerintahnya membuat strukturnya seperti itu. Setiap tahun, pemerintah itu menaikkan harga dasar gabah. Tapi sekaligus pada saat yang sama menaikkan harga pupuk. Kenaikan harga gabah itu rate-nya, persentasinya lebih kecil dibanding dengan inflasi secara umum. Kalau itu berakumulasi berpuluh-puluh tahun, maka harga barang di luar produk pertanian akan menjadi jauh lebih mahal. Belum lagi tanah pertanian itu tidak makin luas, tapi makin sempit. Jadi pemilikan tanah itu menjadi sedikit. Nah, orang-orang yang semacam ini, zakat kita usahakan ke hal-hal yang produktif. Produktif, kalau tidak bisa meningkatkan produktivitas pertaniannya, ya kita usahakan disalurkan ke bidang-bidang yang lain yang bisa mereka kerjakan. Satu lagi, kemiskinan bisa dikarenakan cultural, budaya. Budaya itu bisa budaya manusia atau masyarakat setempat, bisa budaya masing-masing orang, karena kemalasan. Nah, kalau kemalasan ini, maka zakat jangan diberi yang konsumtif saja.
Kalau konsumtif orang itu makin malas. Ya. Para pengemis itu orang-orang yang miskin karena budaya. Lalu mereka mengemis, bahkan mereka bisa menjadi kaya karena bisnisnya mengemis. Nah, orang-orang semacam ini perlu diberi zakat yang sifatnya produktif plus pelatihan-pelatihan. Nah, jadi kita usahakan zakat itu bisa mensejahterakan masyarakat. Nah, ini kalau kita memikirkan itu, maka tempat yang paling bagus adalah di masjid. Karena masjid itu sektor yang non formal dan sifatnya kemasyarakatan, tidak terlalu banyak diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah. Kita bisa mengembangkan kreativitas-kreativitas. Cuma kita ini, kenapa kita kalau di masjid hanya kecenderungannya sholat pulang, sholat pulang. Kita tidak mencoba berinteraksi, bermusyawarah, apa yang sebaiknya kita lakukan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Barangkali ada yang bertanya atau menyanggah, silakan. Baik, guru kita, Ustaz Fiksa, di antara yang hadir di online, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah begitu panjang lebar yang dasarnya Al-Quran, tetapi rupanya manusia ini tidak pernah kapok. Bahwa ancamannya sudah jelas dan amalannya yang juga sudah jelas disampaikan, tetapi di dalam pelaksanaannya sehari-hari mereka masih jauh dari apa yang kita harapkan. Ini gimana jalannya? Apakah Dewan Masjid harus bersikap lebih baik untuk mengelola masjid-masjid, untuk mengajak masjid untuk mengadakan training-training yang selalu jadi memberikan zakat itu, pengelolaan zakat itu juga akan lebih tepat sasaran. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti pakai Zoom, pertanyaannya apakah ringkasnya, apakah perlu pengurus masjid itu menciptakan kegiatan-kegiatan yang bisa mengentaskan kemiskinan, sehingga kalau kemiskinan itu bisa dientaskan apalagi oleh masjid, maka kemungkinan mereka makin mendekat masjid, makin bertakwa lebih besar. Nah, sebagaimana kita ketahui, kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu sangat mendekati kekafiran. Maka mengentaskan mereka supaya menjadi tidak miskin itu penting. Saya kira betul Pak, kita ada baiknya menciptakan produk-produk, saya menyebut produk karena istilah ekonominya itu kan macam itu kan namanya produk ya. Produk-produk masjid yang sifatnya membina masyarakat. Jadi activities for community development, kegiatan-kegiatan untuk pengembangan masyarakat. Dan potensinya besar. Apalagi kita, mohon maaf, saya itu belakangan ini melihat di beberapa masjid, kita untuk kegiatan puasa ini membutuhkan dana sekitar 147 juta ya Pak ya. Sekarang sudah hampir terpenuhi. Padahal baru setengah Ramadan. Mudah-mudahan nanti melebihi. Nah, itu potensi dari segi keuangan itu besar. Potensi dari segi expertise, dari kompetensi besar. Coba, kita orang ahli kedokteran ada dokter. Di hadapan saya sudah ada 2 dokter. Satu lagi mana tuh Pak Nano Iqbal. Terus yang ahli keuangan ada, ahli teknologi ada, ahli sosiologi ada.
Kalau kita itu mau berkumpul kemudian kita bahas, apalagi mereka-mereka ini, apa kita jamaah kita ini, kebanyakan pensiunan. Prawira ini pensiunan. Nah, pensiunan itu jangan terus nganggur. Apa kompetensinya dipakai. Dengan begitu kita awet muda, karena punya semangat. Aku punya proyek, ini harus jadi. Tapi kalau kita nggak punya proyek, ya pensiunan ya beginiin aja lah. Nah kalau seperti itu nggak punya semangat hidup, karena nggak ada yang dikejar. Kalau kita nggak punya sesuatu yang dikejar, terus ngapain mau bangun tidur gitu? Ngapain tidur lagi ya? Tidur lagi ya. Tapi kalau ada yang dikejar, ini kalau aku tidak segera bangun, proyek ini mati, tidak jalan. Aku harus bangun. Semangatnya tinggi, awet, tidak cepat meninggal. Pak Prawira setuju ya Pak ya? Saya baru bicara begini, wajah Pak Prawira sudah berubah. Lebih ceria. Betul Pak? Ya, ada profesor ahli statistik. Wah, Masya Allah. Jadi yang hafal Quran ada. Oleh karena itu kalau kita bisa mencoba ciptakan suasana musyawarah aja deh. Suasana musyawarah itu coba Pak. Satu kepingin pengajian itu sifatnya interaktif. Nah seperti sekarang ini interaktif. Saya tanya, saya panggil Pak Prawira. Ini kan maksudnya tuh, ayo bicara. Nah kalau ini kita semuanya aktif, sudah terbiasa bermusyawarah, nanti kita mau tukar menukar pengalaman, pengetahuan, itu gampang. Tapi kalau suasana pengajian itu diem aja, terus malah ngantuk. Ya, semangatnya nggak ada, potensi banyak tapi useless. Ya, jangan sampai potensi itu idle. Kita kompetensi itu kapasitas. Kapasitas itu kita gunakan. Kalau kita punya pabrik kapasitasnya 100, kita gunakannya 10%. Aduh sayang banget. Kita ini barangkali kapasitasnya 100 yang kita pakai baru 1 atau 2%. Dan sifatnya konsumtif lagi. Betul Pak? Konsumtif. Coba kita tingkatkan ke tingkat produktif. Nah kalau kita mau niru-niru tempat lain, itu misalnya ada Baitul Mal wat Tamwil. Ya, Baitul Mal wat Tamwil. Wah, bisa nggak itu? Ada Pak Adi kok. Ada Pak Adi. Kalau Pak Adi sendiri misalnya, wah aku ada yang kurang. Dia panggil temennya aja. Dijawil, kamu bantu sini, bagaimana memformulasikan, nah, gitu. Jadi misalnya kalau kita mau meniru yang Baitul Mal wat Tamwil, bedanya apa sih Baitul Mal dan wat Tamwil? Baitul Mal itu tempat kita mengumpulkan dana, terus dana itu disalurkan begitu saja. Nah kita sekarang ini hanya berfungsi Baitul Mal. Wat Tamwil itu bagaimana menggunakan harta yang sudah terkumpul ini untuk kegiatan-kegiatan produktif. Jadi tamwilnya ini yang kita kurang. Ya, kalau mengumpulkan, alhamdulillah, Pak Adi ini jago nih. Setiap hari itu laporan perkembangan itu bisa 20 kali itu. Saking jujurnya, saking transparannya. Nah, kita bisa tingkatkan, keahlian kita banyak kok. Itu Pak. Mudah-mudahan saya menjawab. Satu lagi? Baik, ini ada saya dari Ibu atau Bapak Fanda, mohon maaf. Apakah masjid termasuk yang bisa menerima zakat atau dibatasi pada terima zakat tidak untuk pembangunan masjid yang nggak boleh? Demikian Pak Ustaz. Umumnya masjid menerima zakat seperti masjid kita ini menerima zakat untuk disalurkan. Ya, jadi betul Pak ya. Kita hanya menerima zakat untuk disalurkan, kemudian disalurkan kepada siapa? Kepada kelompok yang 8. Dikurangi 1 kali, karena sekarang tidak ada perbudakan. Ya, 8 itu termasuk budak. Kalau dikurangi budak berarti 7 orang yang tercantum di surat At-Taubah ayat 60.
Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Nah, kita menerimanya itu sepanjang hanya berfungsi sebagai penyalur. Sebenarnya penyalur itu kewajiban pemerintah. Tapi sekarang ini siapa sih yang mau titip pemerintah? Ya, mohon maaf, siapa yang mau titip? Duit haji saja dipakai. Kalau ini duit zakat, jangan-jangan tidak tersalurkan. Oleh karena itu, inisiatif dari kita masing-masing, udah kita ngumpulin, terus kita bagi. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau ada fenomena, ada analisa bahwa potensi zakat kita dalam 1 tahun itu lebih dari 300 triliun rupiah, Pak. Tapi yang sudah tertampung itu hanya sekitar 3%. 3% dari 300. Tapi saya nggak percaya angka itu. Karena apa? Itu kan yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan banyak. Masjid-masjid itu tidak terlaporkan, saya kira. Apalagi pribadi. Saya tuh sering dititipi zakat oleh orang. Tapi saya tak bilang zakat, pernah ada yang mau ngasih zakat untuk saya. Kenapa untuk saya? Ya saya mau memberi ustadz. Oh iya, tapi saya tidak berhak menerima zakat. Kalau kamu titip, saya salurkan. Tapi kalau kamu nggak mau untuk memberi saya nggak mau. Oh ya kalau begitu saya kasihkan ustadz lain. Silakan cari ustadz lain yang berhak menerima zakat. Tapi tradisi kita, Pak, banyak kiai menerima zakat dari masyarakat. Maksudnya itu kan mereka tidak tahu bagaimana cara membagi. Diberikan kepada kiai, kiainya merasa dia yang diberi, lalu dipakai untuk kiainya sendiri. Loh lah kok begitu? Kok begitu? Seharusnya kiai itu menerima hanya menyalurkan. Ya. Nah, saya bilang kalau menjelang Ramadan ada orang ngasih duit amplop tebel begitu, apa ini duit apa ini? Zakat, Pak. Untuk apa? Untuk Bapak? Oh, nggak bisa. Kalau kamu titip, saya terima, saya salurkan. Nah, seperti saya ini kan nggak ada laporannya. Maka kalau dibilang hanya 3%, enggak, lebih lah. Cuma karena nggak ada record, maka tidak bisa dianalisa, ya, tidak bisa dianalisa dengan baik. Nah, alangkah baiknya kalau itu dikembangkan. Saya sudah mendapat pertanyaan belum? Belum. Tadi pertanyaannya apa tadi? Untuk bangunan. Gini, ada berbagai pendapat. Di antara 8 yang disebut di surat At-Taubah, itu kan 1 orang fakir, 2 orang miskin, orang-orang yang mengelola zakat, orang-orang yang perlu dilunakkan hatinya, mu'alaf, terus budak, dan orang yang tenggelam dalam hutang, terus 1 lagi fisabilillah, dan 1 lagi ibnu sabil. Ada yang mengatakan 8 ini semuanya manusia, orang. Karena semuanya orang, maka zakat jangan disalurkan untuk bangunan. Itu pendapat 1. Pendapat kedua, fisabilillah itu pokoknya kepentingan-kepentingan di jalan Allah. Masjid, madrasah itu kan untuk kegiatan di jalan Allah. Maka zakat disalurkan untuk masjid, untuk bangunan, ya boleh. Karena bangunan itu di jalan Allah. Kalau saya memilih hati-hati, ya, kehati-hatian. Kalau ada perbedaan pendapat, maka saya memilih yang kira-kira aman. Yang aman gimana? Ya di sini kalau saya cenderung ke orangnya aja gitu. Jadi bukan untuk bangunan. Kalau bangunan tambahi saja sedekahnya. Bukan sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib itu yang ahli fikih menyebut zakat. Tambahi saja. Loh, tapi saya maunya yang pas-pasan. Ya tinggal pilih. Milih mempunyai fasilitas di akhirat atau tidak. Kalau tidak mau ya udah pas-pasan aja. Zakat
wajibnya 2,5 ya 2,5, zakat kewajibannya 5% ya 5%. Tapi kan Allah menyebut faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Orang yang berusaha menunjukkan ketaatan kepada Allah itu lebih baik. Menunjukkan ketaatan itu gimana? Kalau sholat itu wajibnya 5 kali sehari, tambahi. Tambah sholat rawatib, sholat duha, sholat syuruk, dan sebagainya. Tambahan itu namanya tatawwu'. Kegiatan untuk menunjukkan bahwa aku taat kepada Allah. Kalau zakat, 2,5% terlalu kecil, aku mau lebih. Lebihnya berapa? Aku 20% bisa kok. 20% bisa kok. Gitu. Nah, dicek, dites. Aku mengeluarkan 20%, aku menjadi kacau nggak kebutuhanku sehari-hari. Kalau nggak terganggu, berarti kapasitasnya segitu. Kalau punya kapasitas mengeluarkan sedekah 20%, kok yang dikeluarkan hanya 5%, itu berarti ada 15% yang idle. Ya, yang idle. Dan kita kuatkan iman kita. Kalau iman kita kuat, kita yakin bahwa Al-Quran itu benar. Al-Quran mengatakan, wa ma anfaqtum min khairin, wa ma anfaqtum min syai'in, fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu sedekahkan, itu pasti diganti oleh Allah. Al-Quran itu firman Allah. Kalau Allah mengatakan begitu, pasti benar. Kalau tidak percaya, berarti ini beriman apa enggak sih? Gitu. Kalau kita percaya, udah makin banyak kita bersedekah, itu makin makmur kita. Makin terjamin rezeki kita. Ya, kalau cerita tentang diri saya khawatir kalau saya tuh udah minta pensiun dini tahun 97 saat anak-anak saya tuh SD dan SMP. Tapi alhamdulillah anak-anak saya semuanya sekolahnya sampai setinggi yang mereka mau. Ya, saya dorong, kamu nggak ambil S3? Enggak, S2 cukup. Nah, saya udah pensiun. Itu. Jadi padahal sedekah saya belum banyak, ya. Sedekah saya belum banyak. Kalau lebih banyak lagi, barangkali lebih makmur lagi. Tapi bersedekah jangan mengharapkan makmur. Aku mau bersedekah kijang supaya dapat Innova, itu setan itu. Itu mengajak musyrik. Karena bersedekah orientasinya kekayaan. Bersedekah itu orientasinya bersihnya hati, mendapatkan ridho Allah. Jadi kalau ada orang bilang bersedekahlah 1 juta, nanti kamu akan dapat 10 juta. Itu melencengkan, membelokkan keimanan kepada keduniaan. Ya. Saya kira begitu. Ya, baik. Yang di masjid maupun yang di rumah. Mengingat waktu juga sudah lebih dari 20 menit dari syuruk, di mana beberapa jamaah juga ingin melaksanakan sholat isya. Terima kasih kepada guru kita Pak Ustaz Rizza. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bagaimana menggambarkan neraka ini tertanam di hati kita sehingga menjadi kekhawatiran rasa takut kita dengan adanya iman dan ini kita untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah SWT kepada sesama. Dan juga terima kasih nasihat mengenai bagaimana kita masjid untuk bisa semakin produktif mengejar umat untuk menyalurkan dana-dana yang didapatkan oleh masjid. Mudah-mudahan ini yang sebelumnya nih Pak Ustadz, alhamdulillah kita juga ada jamaah binaan ya, ada kurang lebih 38 jamaah binaan sebelum COVID. Tapi memang program itu perlu kita evaluasi lagi, perlu kita modifikasi yang berhubungan dengan banyaknya bapak-bapak yang hadir di sini untuk membantu masjid bagaimana meningkatkan kemampuan ekonomi jamaah-jamaah binaan kita yang sebelumnya sudah ada mentor, ada pertemuan setiap hari, setiap pekan kita undang mereka, kan, kita berikan pemahaman, tapi memang mungkin kita perlu memperbaiki lagi ke depannya. Saya kira itu Allah akan kasiran kita tutup. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.